Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini dari kelas B program studi pendidikan luar biasa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kita nikmat sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kuliah dengan baik dan tepat waktu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam hijriyah hingga menuju alam terang benderang seperti saat ini. Baiklah, kali ini saya akan mengulas tugas makalah saya yang berjudul Sebab-sebab anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya yang membedakan dari anak-anak normal pada umumnya. Kebutuhan akan pendidikan adalah milik semua orang, tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus atau bisa kita singkat dengan ABK. Keterbatasan yang dimiliki menjadikan anak kebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang tepat sesuai karakteristik anak. Dalam memahami anak berkebutuhan khusus, sangat diperlukan adanya pemahaman mengenai jenis-jenis kecacatan dan akibat-akibat yang terjadi pada penderita. Selain itu, kita juga harus mengetahui sebab-sebab anak tersebut mengalami kecacatan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengertian anak berkebutuhan khusus? Yang kedua, apa saja jenis-jenis anak berkebutuhan khusus? Yang ketiga, apa saja faktor penyebab anak berkebutuhan? Dan yang terakhir, bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus? Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang membutuhkan pendidikan dan layanan khusus untuk pengembangan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Dalam percakapan sehari-hari, anak berkebutuhan khusus disebut seorang anak luar biasa dikarenakan mereka memiliki kelebihan yang luar biasa. Misalnya, orang yang terkenal memiliki intelektual yang sangat luar biasa. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Berikut ini beberapa jenis-jenis anak berkebutuhan khusus sebagai berikut. 1. Anak tunanetra, anak yang mempunyai kekurangan indera penglihatan. 2. Anak tunarungu, anak yang mempunyai kelainan indera pendengaran. 3. Anak tunadaksa yang mempunyai kelainan pada tubuhnya, yakni kelumpuhan. 4. Anak tunawicara, anak yang mengalami pada proses berbicara atau berbahasa. 5. Kelainan emosi, anak yang mengalami gangguan pada tingkat emosinya. 6. Anak keterbelakangan mental yang memiliki mental yang sangat rendah, apatis, perhatiannya berlebihan. 7. Psikoneurosis, anak yang normal tetapi mengalami kekhawatiran historis dan obsesif. 8. Psikosis,
anak yang memiliki kelainan kepribadian. 9. Sopati, anak yang mengalami tingkah laku tidak dapat memperdulikan norma-norma sosial. Sebab-sebab anak berkebutuhan khusus. Penyebab anak berkebutuhan khusus terjadi dalam beberapa periode kehidupan, yaitu sebelum kelahiran, selama proses kelahiran, dan setelah kelahiran. Yang pertama, periode sebelum kelahiran. Penyebab yang terjadi sebelum proses kelahiran dalam hal ini berarti ketika anak di dalam kandungan terkadang tidak disadari oleh ibu hamil. Sebab-sebab tersebut diantaranya: yang pertama, gangguan genetika atau kelainan kromosom dan transformasi. Yang kedua, infeksi kehamilan, usia ibu hamil, dan keracunan saat hamil. Selain itu, ada juga faktor pengguguran dan lahir prematur. Periode yang kedua yaitu selama proses kelahiran. Hal-hal yang dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus selama proses kelahiran diantaranya yaitu proses kelahiran lama, prematur, dan kekurangan oksigen, kelahiran dengan alat bantu atau vakum, dan kelahiran yang lama yaitu umur lebih dari 40 minggu. Periode yang ketiga yaitu setelah kelahiran. Beberapa hal yang dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus setelah kelahiran diantaranya penyakit infeksi bakteri atau TBC, kekurangan zat makanan, gizi, nutrisi, kecelakaan, dan keracunan. Pembahasan selanjutnya mengenai anak berkebutuhan khusus. Berikut akan dijelaskan langkah-langkah dalam mengenai anak berkebutuhan khusus. Di antaranya adalah: yang pertama, penguatan kondisi mental orang tua. Beberapa strategi yang dibutuhkan orang tua anak berkebutuhan khusus yaitu perlu menyediakan waktu untuk dirinya sendiri, bekerja sama dalam pengasuhan dengan pasangan, dan aktif mencari informasi mengenai anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah dukungan sosial yang memadai. Dukungan sosial memegang peranan luar biasa bagi keberlangsungan pengasuhan anak luar biasa. Dukungan sosial dapat berupa dorongan moral, penguatan dari masyarakat di sekitar maupun keluarga terdekat. Melalui dukungan sosial diharapkan orang tua anak berkebutuhan khusus dapat berbagi pengalaman tentang pola asuh anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir yaitu peran aktif pemerintah. Peran aktif pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan konsultasi yang didapat dijangkau masyarakat. Hal ini merupakan faktor yang sangat vital bagi masyarakat umum, terutama bagi mereka yang berada pada kelas menengah ke bawah. Sekian presentasi hasil makalah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.